Ya. Selamat datang di Namifte Auto. Kali ini saya ingin review Honda Accord. Ya, Honda Accord yang bisa dibilang ini adalah Honda Accord generasi terbaru. Memang depannya sih menurut saya lebih keren ya. Dari eksternalnya lebih keren si Honda Accord ini. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung review aja mobil ini. Oke. Nah, tampilan depan dari Honda Accord yang baru ini seperti ini. Dia memang jadinya lebih ganteng ya, karena di depannya itu memang dia tuh basisnya nggak jauh nih dari depannya itu kayak si HR-V ya, berbeda nggak jauh banget. Jadi lebih mantep, lebih ganteng dan lebih mewah. Tapi malah kelihatan jadi bukan mobil mewah ya, maksudnya jadi mobil sport gitu dari depannya. Kalau menurut saya nih benar-benar depannya seperti ini, jadi lebih ganteng. Untuk lampunya, sorry ya, ini karena akinya lagi dicabut jadi kita nggak bisa nyalain. Jadi untuk lampunya dia sama kayak si Honda City RS yang waktu saya review. Lampu depan semuanya udah full LED, sampai lampu sen udah LED. Dan untuk di bawahnya lampu fog lampnya juga kalau untuk Accord dia sudah LED. Dia ada sensor parkir juga 4 titik, yang duanya tengah-tengahnya di sini nih. Jadi kayak tompel. Dia list chrome-nya di situ gas 1 tapi gede banget. Jadi nggak terlalu cahayanya nggak terlalu ini banget ya untuk list chrome-nya ya. Tampilan samping dari Honda Accord yang generasi baru ini seperti ini. Dia benar-benar kalau orang nyangka ini dari samping tadi saya aja kadang bisa dibilang ini adalah katanya Honda Civic gitu, Civic sedan. Padahal ini udah tahu kalau ini adalah Accord. Tapi benar-benar Accordnya jadi benar-benar tidak ada unsur kemewahan, malah jadi ini unsurnya menurut saya ini sangat sporty ya. Jadi benar-benar ini Accord yang sangat sporty, jadi benar-benar kayak sport gitu, mobil sedan tapi sporty gitu, jadi keren gitu. Jadi walaupun ini kita pakai tanpa supir, ini rasanya sih ganteng banget sih mobil. Kita bawa mobil ini nggak kayak supir. Untuk di handle-nya dia masih menggunakan yang chrome, dan dia kalau ngunci kita tinggal sentuh aja di sini. Kalau buka juga kita tinggal masukin tangan, udah dia otomatis udah kebuka. Ini sorry ya, ini lagi mati nih. Dan kunci keylessnya dia seperti ini. Dia nih kalau akinya nyala nih, kita coba nih, dia bisa buka bagasi dari sini. Dan ini ada kayak ada apa ya? Ya ini yang bisa dibilang adalah mobil ini bisa nyala kalau lagi keadaan terkunci. Di bawahnya ada list chrome. Dan list chrome-nya tuh depan sih sampai situ nggak ada stop ya, tapi sampai di belakangnya ada tuh. Dan di atasnya juga ada list chrome lagi, dan ada pilar C-nya, walaupun pilar C-nya ini nggak terlalu besar. Tampilan sebelah kiri dari Honda Accord. Apakah tangki bensinnya bisa dibuka dari luar? Nggak bisa, dia tetap harus dibuka dari tuas yang di dalam. Nah, untuk rem depan dia sudah menggunakan rem cakram. Untuk profil bannya dia menggunakan profil ban 235/45 ring 18. Jadi ringnya ini dia sangat besar ya. Jadi agak lebih membesar daripada generasi yang sebelumnya. Tapi jadi malah benar-benar dengan pelek yang seperti ini. Jadi mobil ini kelihatan bukan buat mobil pejabat ya. Jadi benar-benar nih mobilnya ini sporty gitu. Maka tadi saya lihat, saya bilang tadi kan waktu yang dari samping sebelah kanan itu benar-benar mobil ini sangat sporty. Jadi ini bukan sedan biasa kalau menurut saya, benar-benar sporty. Untuk rem depan tadi saya bilang rem depan sudah cakram. Untuk rem belakang bagusnya si Honda Accord ini juga sudah menggunakan rem cakram. Jadi udah sporty, gagah lagi kan. Apalagi remnya cakram, mantap banget. Nah, untuk bagian belakangnya dari si Honda Accord yang generasi baru ini, atau generasi keberapa ya, Accord itu generasi udah banyak ya. Saya sampai bingung tuh generasinya karena saking banyaknya. Nah, tapi dia ini bener-bener nggak ngebuang jauh ya dari generasi-generasi Honda yang terbaru ya. Ini dia seperti ini. Belakangnya lampu remnya sih emang sudah LED, tapi dia untuk lampu sennya dia masih menggunakan yang bohlam.
Dia ada reflektornya kanan kiri yang terputus di chrome. Ada sensor parkir juga 4 titik. Dan di bawahnya muffler cutter-nya tuh ditaruhnya knalpotnya tuh di antara list chrome ini 2. Dan di sini dia ada kamera parkir. Karena ini mobil sedan, dia tidak ada wiper, tapi dia sudah ada defogger. Antena model shark fin. Dan untuk di sini dia ada rear IMO stop lamp-nya. Jadi dalam kaca ini. Apakah bagasinya luas seperti yang generasi sebelumnya? Coba kita buka. Sayangnya karena ini akinya lagi dicabut. Dia ini bagasinya itu dia sebenarnya elektrik kalau nggak salah. Dia bagasinya elektrik. Jadi depan sini dia hanya buat buka kap mesin saja, sama paling tangki bensin sih. Paling tangki bensin sih. Ini buat buka kap mesin dan ya pokoknya gitulah ya. Jadi kita nggak bisa lihat bagasinya. Nah sih cukup bisa dibilang sih bagasi ini kayaknya cukup luas ya untuk seukuran Honda Accord ini. Karena dia bagasinya ini, pintu bagasinya sudah menggunakan yang elektrik, jadi ya nggak bisa dibuka seperti ini ya, jangan dipaksa. Oke, kita langsung bahas ke interior yuk. Kita sudah berada di interiornya si Honda Accord yang generasi terbaru ini. Jujur ya, interiornya itu memang sebenarnya sih sederhana, nggak terlalu ini banget sih kalau menurut saya. Ini kalau mau akinya nyala ya, ini kita tahu nih tipnya, ini audionya, dan ini speedometernya ini dia ini sudah digital sebenarnya. Tapi karena nggak nyala jadi kita hanya review secara in-depth tour aja ya, dan nanti pokoknya ada yang lewat deh ntar kalau ada video siapa ntar saya boleh ya pakai ya itu layarnya itu. Apa sih isi layar itu? Nah, untuk Accord yang generasi baru ini, dia sebenarnya nih layarnya ini, layar speedometernya ini benar-benar bagus sebenarnya nih. Nah, ada yang lewat, no. Layarnya seperti itu tuh, ada yang lewat. Tuh, layarnya bagus sebenarnya. Ini karena kalau di sini layarnya sebenarnya akinya hidup mah, sebenarnya bisa sih, jadi kelihatan ini odometer, trip meternya semuanya terlihat. Tapi ya wajar lah, namanya juga mobil showroom. Dan di sini dia ada tombol start stopnya, di bawahnya ada buat tripnya bisa kita atur, dan di sini ada VSC, sensor parkir, dan ada semacam buat apa ini? Buat bagasi karena elektrik. Dan ini buat pengatur cahaya speedometer. Kisi AC dengan aksen silver, pintu ada power window yang sudah autonya tuh di kanan kiri, belakang belum. Dan di sini ada electric mirror dan electric track, dan di ini ada pengatur bangku, memory seat, dan di sini ada door lock, window lock, dan di sini ada tempat penyimpanan dan cup holder. Dan di sini ada buat buka tangki bensin, buka dia. Dan di sini ada Twitter kayak Harman Kardon gitu ya, keren banget ya, mewah banget. Untuk setirnya dia sudah dilapis dengan kulit, benar-benar kulit asli ya. Kalau kulitnya cuma bukan hanya di setir, tapi di sini juga kulit, pintunya juga kulit. Kalau untuk Accord kulit, ya jelas lah, namanya juga mobil mewah, mobil premium ya istilahnya, premium dari Honda. Tapi kalau yang ini dari luar ini kayak mobil sporty ya, jadi sedan yang masih cocok untuk nyetir sendiri. Dan untuk di saklarnya sudah terintegrasi dengan fog lamp. Di sini sudah ada wiper intermittent. Setirnya palang 3, tapi dia masih menggunakan aksen silver di sini ya, enggak piano black gitu. Padahal kalau piano black lebih bagus. Dan untuk pengaturannya dia tilt dan teleskopik. Dan untuk tombol-tombolnya rame ya, jadi nggak sepi ya, nggak sepi ini di setirnya nih, seperti hatiku yang sepi ya, apaan sih. Dan beberapa tombolnya nih sangat enak ya, keren. Dan ini ada namanya fitur Honda Sensing. Jadi Honda Sensing itu sebenarnya kayak semacam apa ya, Honda Sensing itu semacam kayak apa ya? Apa ya? Enggak, bukan. Maksudnya apa? Ini semacam sensitivitas apa bukan sih? Bukan, bener nggak? Iya. Jadi kalau ada apa-apa di depan tuh dia bisa ngerem sendiri ya, kalau Honda Sensing ini maksudnya gitu kan? Iya. Nah, ini ada di Honda Accord ini. Dan ada di Honda CR-V yang terbaru.
Yang facelift sih maksudnya, yang bukan yang lama. Kalau yang lama belum ada. Untuk AC-nya di sebelah sini yang di tengah, dan di sini ada lampu hazard. AC sudah dual zone kalau nggak salah. Belum dual zone. Jadi masih kita atur dari sini, tapi dia udah otomatis. Ada tombol buat defogger, modenya lengkap, front defogger, tombol AC, dan ini buat knop close air. Dan di sini dia ada tempat penyimpanan. Tuh, bye. Di sini dia ada colokan 12 volt, ada colokannya lagi, ada buat USB. Gila baik banget anjir. Dan ada wireless charging di sini nih. Kelihatan nih. Nah, itu buat wireless charging. Jadi kalau pakai mobil ini enak ya. Jadi ngecas nggak perlu pakai kabel. Tapi HP-nya juga support sih dengan wireless charging. Dan di sini dia ada transmisinya CVT ya, tetap CVT. Ya, kami tidak suka CVT kalau kata Om Mobi. CVT. Tapi dia kalau kita maju, kita habis di D, ini dia langsung bisa kita atur secara manual lewat pedal ini yang ada di setir. Cup holder 2 buah. Tapi sayang ini nggak ada kayak rongga-rongga AC gitu ya. Padahal enak nih kalau buat dinginin minuman itu ya. Plus dinginin hati ya. Apaan sih? Dan di dekat area transmisi dia ada tombol antara Eco dan Sport. Jadi Eco indikator ini adalah buat mobil apa tuh, buat kita irit, ini buat irit. Kalau Sport ini buat kita lebih kenceng. Coba nih kalau ada yang mau minjem test drive-nya, wah enak nih kayak pakai Sport nih, bener-bener sedan rasa sporty gitu ya, keren banget. Dan di sini ada rem tangan sudah elektrik. Untuk di sini dia ada semacam armrest nih, enak banget nih, luar biasa. Dan di dalamnya ada tempat penyimpanan lagi dan ada casannya, colokan 12 volt. Dan ini dia bisa dilepas. Tuh. Tapi dia benar-benar apa ya? Tuh, dia harusnya bisa dibuka lagi sih, tapi ya oke lah. Untuk bangkunya sendiri dia sudah dilapisi kulit dan dia ada tombolnya. Jadi ini bisa buat maju sampai depan. Jadi ini bangku belakang sebelah kiri ini, kalau ini nggak ada penumpang ya sebelah kiri, di bangku depan ini kita bisa habisin sampai mentok sini nih. Ini kalau akhirnya nyala nih, coba ini pasti ini jalan nih sebenarnya. Dan untuk seat beltnya sudah hair adjuster. Airbagnya ada di sebelah kiri juga. Nggak ada airbag ini, malah nih kosong nih, polos seperti hati yang kosong. Dan untuk di sini bangkunya juga ada airbagnya. Biasanya ada nih airbagnya nih. Tapi di sini tetap ada airbag di pilar A. Di dashboard sebelah kiri juga ada airbag. Setirnya juga ada airbag. Sebelah kanan juga ada airbag. Tapi sebelah kanan belakang nggak ada. Kayak di sebelah kanan tengah, maksudnya di pilar B nggak ada. Tapi kayak ada di pilar belakang. Untuk bangkunya sendiri dia sudah elektrik, semua lengkap ya. Ini karena nggak nyala jadi nggak maju ya. Tapi lengkap. Dan untuk sebelah kirinya dia masih elektrik juga. Tapi dia nggak ada hair adjuster, cuma ada recline dan sliding. Untuk laci bukanya soft opening, ya iyalah pastilah mobil ini pasti soft opening ya. Ini aja udah pakai bahan-bahan soft touch loh. Dan di sini ada semacam kayak fabrik gitu sih. Kayak apa ya? Kayak wood panel tapi ini bagus nih. Karbon gini. Ih, keren banget, mewah lagi. Dan untuk handle-nya ini keren banget. Dia bentuknya ini dia nyatu sama list chrome di sini, tapi dia bukanya tuh mantep banget gitu loh. Keren. Dan di belakang layar ini dia ada speaker tuh. Jadi kayak Twitter di dashboard ya, keren banget. Dan di sini ada spion sudah auto dimming, ada lampu baca, dan ada tempat kacamata. Untuk sun visor di sebelah kanan juga ada kaca plus lampu tuh, lampu ya tuh kelihatan banget tuh. Tuh ada lampunya tuh. Nah, dan lampunya ini bisa dimatikan, bisa dihidupkan loh. Tuh ada lampunya ya. Di sebelah kiri juga ada lampunya. Apalagi yang kita bahas ya. Coba nih kalau nyala nih bisa ininya nih, bisa kelihatan nih instrumen clusternya ya. Tapi kalau ada yang lewat nih, tuh dilihat tuh. Kalau untuk yang di audio ya. Oke, kita langsung pindah ke baris kedua yuk. Nah, sekarang kita berada di baris keduanya sih Honda Accord. Ya, Honda Accord yang terbaru. Yang kalau dari luar ini bukan kelihatan mobil bukan mobil pejabat. Tapi ini mobil sport sebenarnya kalau dari luar.
benar-benar mobil yang benar-benar mobil sport. Jadi mobil keren nih, enak nih tersendiri kan, dikira orang-orang mobil sport, padahal ini mobil pejabat loh, yang istilahnya sekelas Camry. Dan ini untuk di belakang, karena bangku tadi saya luas ya, ini badan sih nggak digeser dong ya, listrik nggak dicabut, gimana mau bisa maju ya. Tapi ini sangat luas sekali, walaupun bangkunya memang udah nggak bisa recline dan sliding lagi sebenarnya, tapi ini sangat enak. Nopangnya juga enak nih, headsetnya bisa kita topang nih 3 titik. Dan kalau kita duduk di sebelah kiri, bangku yang sebelah kiri ini bisa kita majuin abis sampai depan, jadi kita bisa mendapatkan kaki yang lebih lega lagi kalau kita duduk di sebelah kiri. Ini kita lagi duduk di sebelah kanan sih, karena percuma sih mobilnya kan kakinya dimatiin juga. Oke, akomodasinya ada apa aja sih di baris kedua ini? Yuk kita lihat lagi. Nah, untuk akomodasinya, mobil ini dia masih mempunyai set pocket di bangku kanan kiri. Tadi saya bilang, ke bangku sebelah kiri itu ada tombol. Nah, ini dia ada colokan 12 volt juga, USB ya. Jadi nggak usah rebutan kalau mau ngecas. Dan di sini dia tapi nggak ada apa-apa nih, polos. Walaupun dia penggerak depan, tapi dia masih ada gardan. Di sini ada speaker, door cup holder, ada power window tapi masih belum auto, masih yang biasa. Dan karbon fabriknya juga ada di sini nih, di pintu depan, belakang, di dashboard juga semuanya ada. Hand grip model retract, lampu baca di sini, di tengah juga ada, di sini juga ada. Untuk di sini dia ada armrest ya, ada armrestnya, ada armrestnya, dan ada cup holdernya juga. Dan seat beltnya seperti ini ya, rapi ya, dia dipasang gini rapi, 3 titik lagi, karena juga headrestnya 3 titik, walaupun headrest yang ini tengah-tengah dia fix. Dan ini ada tempat, ini bisa kita kalau ada kuncinya nih, kita bisa langsung terhubung ke bagasi nih. Nih kalau kita bisa bukanya, ini bisa langsung terhubung ke bagasi, jadi ngambil barang kalau bisa dari bangku ini kita bisa langsung ke bagasi. Atau kalau kita ngelihat yang kita culik itu bisa kita intip dari sini nah apa sih. Dan di pilar C nya dia juga sudah ada airbag. Jadi total mobil ini itu bisa dibilang 8 airbag apa 9 airbag apa 6 airbag gitu ya kalau nggak salah gitu. Coba nih kalau di sini ada lagi, bisa ada 12 kali airbagnya ya. Masih di bangku ini ada nih, tuh kan ada kan, baru dia omong tuh airbag nih, tuh ini namanya airbag bangku nih tuh. Jadi bisa ini ada 8 airbag. Dan di kacanya sini dia juga ada buat pelindung cahaya matahari. Jadi Accord ya, karena mobil mewah ya, jadi kita buat pribadi gitu ya. Jadi kita bisa buka penutup kacanya ini. Jadi biar kita nggak kena sinar matahari itu, biar nggak takut hitam gitu ya. Bukan sih, nggak ngaruh sih, laki-laki nggak usah takut hitam juga kali. Emangnya si Ono udah pakai mobil cabriolet masih pakai baju lengan panjang juga gitu kan, aneh. Nah, jadi ini sedan sport antara kemewahan dan sporty sih kalau menurut saya sih. Jadi bisa nyetir sendiri oke, tapi duduk di belakang juga oke. Tapi sih kayaknya kalau karena mobilnya nih ganteng ya, karena mobilnya nih ganteng dari luar, walaupun sebenarnya tangki kiri saya nggak tahu, udah mencoba di tangki kanan lebih ganteng lagi. Nah, ini kalau ganteng, tapi ini mobil ini kayak sporty banget, gak kayak mobil-mobil bapak-bapak. Itu keren banget sih asli nih Accord ini, bener-bener nggak bikin malu. Jadi dikiranya ini bukan mobil sedan, padahal dikira mobil sport itu ya, mobil sedan, bukan sedan bapak-bapak, ini sedan sport gitu. Wah, keren ganteng sih. Oke, habis ini kita langsung bahas mesinnya dulu yuk. Nah, karena mobil ini termasuk yang mobil mewah, dia kap mesinnya juga sudah pegas ya, jadi udah bukan yang pakai dicantol lagi seperti ini. Nah, mesinnya ini dia sama dengan si CR-V turbo ya, 1500 cc. Dia juga pakai turbo kalau yang si Honda Accord ini, 1500 cc turbo VTEC. Untuk tenaganya sendiri dia bisa mencapai 190 horsepower, dan untuk torsinya sendiri dia bisa mencapai sekitar 260 Nm. Tapi ini kalau apalagi kalau CR-V kan di turbo kan dia agak berat ya mesinnya ya. Jadi karena karena bodinya lebih gede. Kalau ini kan karena sedan pasti larinya lebih kenceng nih. Coba kalau ada yang mau minjemin saya buat test drive gitu ya, buat saya review test drive, wah ini saya pasti ini kenceng banget di mobil asli. Apalagi dengan turbonya gitu, pasti bagus banget.
Tapi ya itu tadi, dia masih menggunakan transmisinya CVT ya, CVT. Oke. Untuk ruangan mesinnya dia bagus, udah rapi karena ini warna hitam juga, jadi nggak kelihatan ya ini. Pelindung-pelindungnya nggak terlalu terlihat tapi keren sih. Ada ABS-nya juga di sini. Dan ada peredamnya juga. Oke, kita langsung closing yuk. Jujur ya, ini Honda Accord ini benar-benar Honda Accord yang tidak saya lihat seperti mobil bawa bapak atau mobil-mobil yang buat pejabat yang harus pakai supir. Ini benar-benar mobil ini kalau kita nyetir sendiri aja sangat ganteng saya, jadi benar-benar sporty gitu ya. Accord yang sangat sporty untuk generasi yang ini, beda dari yang sebelum-sebelumnya ya, terlihat sekali buat jelas supir gitu. Ini benar-benar keren gitu, ganteng gitu, jadi buat gengsi juga enak. Tapi untuk tenaganya sih memang ya nggak terlalu kenceng banget walaupun dia menggunakan turbo, tapi kalau berjalan dalam kota sih oke sih. Oke, itu aja video saya hari ini mengenai Honda Accord Turbo VTEC CVT tahun 2021. Saya masih kurang sempurna sebagai manusia, jadi saya mohon maaf ya masih salah kata ya untuk mobil ini dan mobil saya yang lainnya. Jangan lupa untuk klik tombol jempol ke atas atau like jika kalian suka video ini dan video-video saya yang lainnya. Jangan lupa subscribe juga channel saya ini, karena kalau tanpa kalian subscribe saya tidak akan membuat video-video mobil ini lagi. Kalau kalian tidak subscribe, tapi kalau kalian subscribe pasti saya akan rajin ya tayang videonya ya, dan akan rutin, pasti akan ada video baru terus ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga kalau kalian biar tahu ada notifikasi ya kalau saya akan membuat video baru ya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dan karena ini masih masa pandemi, kita tetap harus menjaga kesehatan dan selalu protokol kesehatan. Selalu menggunakan masker dan cuci tangan menggunakan hand sanitizer. Oke, terima kasih telah menonton. Shining away so